Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisna Sari dengan NIM 1901010431. Baiklah, di sini Ibu akan memaparkan materinya mengenai lingkungan sahabat kita. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Apa kabar semua anak-anak? Baik, Ibu akan mengabsen kehadirannya hari ini. Yang pertama, Darmawan hadir Bu. Filti Aulia Oihu hadir Bu. Sarvina hadir Bu. Muhammad Fatir hadir Bu. Muhammad Ramadan hadir Bu. Muhammad Azwan hadir Bu. Fuji Safitra izin Bu. Oke, baiklah. Ibu sudah mengecek kehadirannya. Yang hadir semua dan yang izin hanya satu orang karena sakit. Oke, langsung saja kita masuk di materinya ya anak-anak. Mohon disimak dengan baik. Baik, sekarang Ibu akan menjelaskan lingkungan sahabat kita terdiri dari beberapa tema, yaitu manusia dan lingkungan, perubahan lingkungan, usaha pelestarian lingkungan, dan kegiatan berbasis proyek dan literasi. Baiklah, di sini Ibu akan menjelaskan perbedaan lingkungan dan manusia. Manusia adalah makhluk sosial senantiasa membutuhkan orang lain. Oleh karena itu, manusia senantiasa membutuhkan interaksi dengan manusia lain. Sedangkan lingkungan adalah kombinasi antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, energi, surya, mineral, serta flora dan fauna yang tumbuh di atas tanah maupun di dalam lautan. Ciptaan manusia seperti keputusan bagaimana menggunakan lingkungan fisik tersebut, yaitu perbedaan antara lingkungan dan manusia. Ya, di sini Ibu akan bertanya, jadi bagaimana kegiatan sehari-hari anak-anak terhadap lingkungannya? Apakah dijaga dengan baik, menjaga kebersihannya, atau hanya melihat sampah begitu saja? Jadi di sini Ibu akan memberitahu bahwa lingkungan itu sangat penting bagi kehidupan kita. Pertanyaan selanjutnya, apakah lingkungan berguna bagi manusia? Iya, lingkungan berguna bagi manusia karena lingkungan menyediakan semua kebutuhan hidup manusia. Kemudian selanjutnya, keuntungan apa yang diperoleh manusia jika menjaga lingkungan? Keuntungan manusia jika menjaga lingkungan adalah dihindari dari berbagai penyakit, selalu sehat dan olahraga. Dan kemudian pertanyaan selanjutnya, apa akibat jika manusia tidak menjaga lingkungan? Terjadinya bencana alam, terjadinya kerusakan lingkungan, menyebabkan pencemaran lingkungan yang terdapat tumbuhan akan punah. Kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana kondisi lingkungan di sekitarmu? Kondisi lingkungan di sekitar, alhamdulillah bersih dan nyaman, asri. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apa fungsi air bagi manusia? Apa fungsi air bagi hewan? Apa fungsi air bagi tumbuhan? Fungsi air bagi tumbuhan, air diperlukan oleh tanaman dalam proses fotosintesis. Kemudian fungsi air bagi hewan, minum, membersihkan diri sebagai tempat hidup hewan air. Fungsi air bagi manusia,
minum, memasak, membersihkan tubuh, mencuci bahan makanan dan pakaian. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan perubahan lingkungan. Perubahan lingkungan adalah proses terganggunya keseimbangan lingkungan karena adanya faktor alam maupun manusia, sehingga dapat mengganggu kehidupan makhluk hidup. Jadi perubahan lingkungan adalah terganggunya keseimbangan lingkungan karena adanya faktor alam maupun manusia. Baiklah, di sini Ibu akan membagikan kelompok. Setiap kelompok terdiri atas 4-5 orang. Masing-masing kelompok mengerjakan tugas seperti yang ada pada buku siswa, antara lain: tulislah proses terjadinya air tanah, tulislah faktor-faktor yang mempengaruhi berkurangnya ketersediaan air tanah, tulislah kegiatan yang dapat dilakukan untuk menjamin ketersediaan air tanah. Siswa dapat saling berdiskusi di dalam kelompoknya, kemudian setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Kemudian usaha pelestarian lingkungan. Usaha pelestarian lingkungan hidup di wilayah daratan. Pembuatan sengkedan untuk lahan miring tidak datar. Pembuatan taman kota berfungsi untuk mengurangi atau membersihkan udara kotor dalam kota, sehingga suasana nyaman dan asri. Kemudian lanjut di kegiatan berbasis proyek dan literasi. Contoh-contoh tentang kegiatan proses proyek dan literasi. Contohnya yang pertama, kegiatan ekonomi dan dalam keluarga, misalnya dalam perdagangan, pertanian, industri, peternakan, atau jasa. Yang kedua, kegiatan sehari-hari yang menggunakan air, baik untuk keperluan rumah tangga maupun kegiatan ekonomi. Yang ketiga, perkiraan banyak air yang digunakan untuk setiap kegiatan. Yang keempat, sumber air yang digunakan, sumur atau sumber lain. Yang terakhir, catatlah hasil wawancaramu dalam tabel seperti berikut. Baik, di sini Ibu akan memberikan kesempatan untuk bertanya mengenai hasil materi hari ini. Oke, kalau tidak ada, Ibu akan menyimpulkan hasil materi hari ini. Lingkungan hidup adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan berhubungan timbal balik. Lingkungan hidup adalah sistem yang merupakan kesatuan ruang antara makhluk hidup dan komponen abiotik lainnya. Interaksi antar lingkungan alamiah dan sekitarnya membentuk sistem ekologi. Ekosistem lingkungan memegang peranan sebagai habitat bagi kehidupan makhluk hidup di muka bumi. Oke, itulah hasil materi hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.